Ya, ya. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai black box atau biasa juga disebut sebagai fungsional fungsional testing gitu kan ya. Jadi teknik-teknik yang dia itu masuk dalam paradigma pengujian black box testing. Untuk tujuan pembelajaran di hari ini, ya, setelah melalui pembelajaran di minggu ini, mahasiswa yang pertama ya, mampu menjelaskan jenis black box testing, boundary value analysis, atau kalau disingkat itu BVA gitu ya, beserta beberapa variasinya. Dan juga mampu menjelaskan jenis black box testing, equivalence partition gitu ya, atau EP gitu ya biasanya ya, beserta variasinya. Dan yang ketiga pastinya mampu menerapkan black box testing ya, boundary value analysis dan equivalence partitioning ya, melalui nanti ada praktikum dan juga untuk pembahasan yang lainnya. Nah, kita akan mulai dari memperkenalkan apa itu term atau istilah dari black box ya. Black box testing itu seolah-olah atau memang dinamakan seperti itu karena seolah-olah kita mengetes itu menghadapi kota hitam yang yaitu input yang diketahui hanya inputnya apa, outputnya itu apa ya, tidak mempedulikan bagaimana sih proses yang ada di dalamnya ya. Jadi cuma menguji yang itu, oleh karena itu disebut sebagai black box ya. Nah, teknik ya yang ada dalam paradigma black box testing ini yang pertama yang akan kita pelajari adalah boundary value analysis. Ini teknik yang memang ya digunakan untuk ini ya, menguji masukan, di mana dia itu testing teknik yang dia itu belief ya, artinya mempercayai dan juga meyakini gitu kan ya, konsep bahwa density of defect yang sering terjadi itu hanya ada di dalam boundary. Boundary itu kalau terjemahan aslinya itu batas ya, jadi batas atas dan batas bawahnya. Nah, jadi kalau yang boundary analysis itu yang diuji itu batas atas sama batas bawahnya. Akhirnya dalam BVA itu penggunaannya ya ada menggunakan lebih kurang sama dengan atau kurang dari gitu kan ya. Bisa juga dipakai di for loops, kemudian ada while loops dan juga repeat loops ya. Nah, kemudian boundary value analysis ini sebenarnya sangat berguna pada bahasa-bahasa pemrograman yang tidak strongly type ya, yang tidak strongly type, yang seperti bahasa pemrograman yang lama gitu ya, ada COBOL, ada Fortran, Gesi gitu ya. Nah, kalau yang bahasa pemrograman sekarang itu memang sudah secara otomatis gitu kan ya, atau strongly type gitu kan ya, sudah strongly type. Untuk masukannya ada yang mengatakan bisa handling sendiri gitu ya, ada handling dan seterusnya. Nah, untuk pengenalan BVA ya. Jadi BVA ini kan tadi yang kita uji adalah masukan ya. Masukan misalkan kita bayangkan ada form registrasi gitu kan ya. Itu kan yang perlu kita masukkan namanya siapa, terus kemudian alamat di mana misalkan gitu ya. Terus nanti masukan yang lain. Nah, yang kita uji itu masukannya. Ya. Jadi di ide dasar dari BVA ini menguji masukan ini berdasarkan nilai minimum, terus kemudian nilai sedikit di atas minimum, kemudian nilai nominal yang ada dalam range batas atas dan bawah, kemudian sedikit di bawah maksimum dan juga nilai maksimum, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ilustrasinya ya, maksudnya
bagaimana. Jadi yang diuji untuk MVA tradisional gitu ya, saya sebut yang belum variasi itu ini ya minimum, above minimum, kemudian nominal, kemudian below maksimum dan juga maksimum. Nah, BVA ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa atau asumsi yang bernama single fault assumption. Ya. Jadi dia pandangannya itu single fault assumption ya. Jadi yang dikatakan failures are not due to simultaneous occurrence of two or more faults. Jadi kalau kita bayangkan ada form registrasi tadi ya, misalkan ada 3 isian, ada nama, ada alamat, kemudian ada email misalkan. Nah, di single fault assumption theory itu menganggap bahwa kalau terjadi kesalahan itu hanya di satu kolom saja, tidak lebih dari satu. Itu BVA yang tradisional ya. Nanti kita akan semakin paham mudah-mudahan ya dengan beberapa contoh yang ada. Tapi yang perlu dipegang, BVA itu dibangun dari asumsi yang bernama single fault assumption theory ya. Nah, BVA kalau digambarkan di diagram seperti ini ya, yang diuji oleh BVA itu adalah nilai minimum ya, nilai minimum, kemudian nilai min plus itu sedikit di atas minimum, terus kemudian nilai nominal, nilai maksimal sedikit di bawah nilai maksimal, dan juga nilai maksimal. Jadi gambarnya seperti ini, yang diuji itu nilai minimum kalau dari A ke B itu range-nya antara garis A dan garis B, maka dia yang diuji ya, test case-nya itu nilai A, terus kemudian A plus sekian gitu ya, sedikit di atas A, terus kemudian nilai nominalnya, terus kemudian sedikit di bawah nilai B, dan juga nilai B-nya. Gitu ya. Jadi rumusnya kalau yang tradisional itu min plus nom max min ya, dan juga max. Nah, itu rumus dari BVA yang tradisional ya, disimpan dulu ya, diingatkan. Pokoknya rumusnya begitu, nanti perlahan kita akan tunjukkan contohnya. Nah, di sini juga perlu dipahami problem domain ya. Jadi kita mulai akan menerapkan test case menggunakan BVA, tetapi juga harus tahu problem domainnya atau rumusnya. Gitu kan ya. Rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah masukan itu valid atau tidak valid. Oke, problem domainnya ya. Jadi problem domainnya di sini terkait triangle, segitiga ya. Bahwa kita akan membuat aplikasi penghitung atau mengetahui segitiga itu termasuk segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang. Ya. Jadi program triangle ini kalau kita mau menghitung mengetahui segitiga kan pastinya ada 3 sisi ya. Sisi A, sisi B, dan sisi C sebagai inputnya. Ya, misalkan kalau kita buat form atau buat aplikasi sederhana gitu ya, masukkan sisi A, masukkan sisi B, masukkan sisi C gitu ya. Itu sebagai input gitu ya. Dan input ini itu sebagai sisi dari segitiga gitu ya. Nah, nilai yang dimasukkan di masing-masing sisi ini harus memenuhi kondisi-kondisi di bawah ini gitu ya. Aturan 1. Nilai yang harus ada ya. Ini konteksnya di sini kita buat seperti ini ya. Nilai yang dimasukkan itu harus antara 1 dan juga 200. Ya, untuk yang sisi A. Sisi B juga demikian, sisi C juga demikian. Ya, di sini bisa dipahami ya, berarti boundary-nya batasnya antara 1 dan 200 untuk seluruh sisinya. Kemudian aturan C4, C5, dan C6 ini perlu perlu agak fokus gitu ya. Aturan segitiga itu menyebutkan bahwa A kurang dari B plus C. Artinya apa? B kurang dari A plus C. C kurang dari A plus B. Artinya apa? Satu sisi segitiga itu
Saya akan buat gambar ya. Satu sisi segitiga itu sudah dipastikan lebih kecil dari jumlah kedua sisinya. Ya, satu sisi segitiga itu sudah pasti lebih kecil dari jumlah sisinya. Contoh misalkan sisi di sisi ya, satu, dua, terus kemudian di sisi kedua, terus kemudian di sini sisi ketiga. Di sini misalkan ada A, di sini ada B, gitu kan ya. Di sini ada sisi C, misalkan ya. Nah, jumlah A itu sudah pasti lebih kecil. Nilai A gitu kan ya, sudah pasti lebih kecil dari B plus C. Ya, itu sudah pasti lebih kecil. Masa Pak, apakah nggak mungkin sama gitu kan? A sama dengan B plus C. Kalau A sama dengan B plus C nantinya, ini misalkan sisi A ya. Ini sisi A. Terus ditambah ini sisi B. Nah kan nggak mungkin kan ya. Jadi kalau A sama dengan B plus C, itu kan berarti garis ya, bukan segitiga. Itu aturan yang kedua ya, aturan yang kedua. Nah, sehingga dari aturan-aturan tersebut, kesimpulan dari segitiga itu nanti bisa ada segitiganya itu sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, dan juga bukan segitiga. Ya, sama sisi, sama kaki, sembarang, dan juga bukan segitiga. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu bahwa batas atas sama batas bawahnya itu antara 1 dan 200. Min-nya, min atau minimumnya 1, max-nya 200. Ya. Kemudian kita juga tahu bahwa input dari A, B, dan C-nya ini ada 3, karena sisinya ada 3 kan ya. Kolom yang harus kita isikan ada 3, maka dengan BBA itu N sama dengan 3. Ya, N sama dengan 3. Kemudian dengan rumus BBA yang tradisional ya, kita bisa menghitung berapa sih jumlah test case yang seharusnya dibuat untuk mengcover seluruh kondisi. Rumusnya adalah 4N plus 1. Sehingga karena N-nya masukannya sisi dari ada 3, maka dia ya 4N 12 ya plus 1. Berarti ada 13. Gitu ya. Jadi jumlahnya ada 13. Nah, oke. Kita akan lihat ya. Jadi tes case-nya yang harusnya ada itu ada 13. Bagaimana sih bisa membentuk tes case 13? Dan bagaimana sih maksudnya tadi single fault assumption theory gitu ya. Nah, jadi di dalam BPA itu kita uji ya salah satu kolom ya, A, B, C kita tadi ingat masing-masing sisi ya. Jadi sisi A, sisi B, dan sisi C yang kita inputkan. Misalkan kita mau ngetes yang sisi C dulu yang dibuat salah, yang dibuat beda gitu kan ya. A sama B 100. Sisi C itu nilai minimum. Nilai minimum tadi kan kalau 1 sampai 200 berarti kan 1 ya. Nah, nilai minimumnya 1. Nah, ada nggak hasilnya? Kalau bentuknya seperti itu apa? Oh, ternyata segitiga sama kaki, gitu kan ya. Terus kemudian A sama B tetap sama ya. Kemudian di sini yang dibedakan itu min plus nilai minimum ditambah 1 tadi kan. Kalau mungkin saya akan lihat sedikit. Kalau di BBA tadi kan nilai minimum ya. Min plus itu nilai minimum plus 1 misalnya ya. Kemudian nilai nominal itu nilai yang ada dalam range. Kemudian max min itu nilai maksimum min 1. Terus kemudian nilai max-nya gitu kan ya. Nah, kalau kembali lagi di sini itu kan berarti di sini nilai yang dibuat beda itu yang salah satu sisi yang C dulu yang diurusi gitu kan ya. Nilai minimum 1 itu outputnya isosceles. Nilai minimum 2 itu tetap isosceles. Terus kemudian nilai yang sama semua itu ada equilateral, segitiga sama sisi. Nah, nggak berarti di situ min max ya. Jadi
nilai maksimum sedikit di bawah nilai maksimum, berarti nilai maksimum kurang 1 ya, ada 9. 9 ya, ini tetap segitiga sama kaki, dan juga kalau A sama B ya, tetap 100, terus kemudian yang sisi C-nya itu 200, maka dia bukan triangle, yang garisnya dari ya, berarti bukan segitiga. Nah, selesai untuk sisi C-nya, sisi C-nya kita kembalikan atau kita buat nilai nominal semua, yang kita otak-atik sisi B-nya. Ya, jadi 6 sampai 10 sisi B-nya. Sama caranya, di sini buat yang min dulu, nilai minimum 1, min plus 1, ya, jadi 2, terus kemudian nilai nominal, kemudian min max, ya, max min 1, ya, sedikit di bawah nilai max, 199, kemudian ada 200. Hasilnya juga dibuat sesuai aturan tadi, ya. Selesai dari sisi C dan B, kemudian di sini kita beralih ke sisi A, ya, dari 1, 2, 1 itu nilai minimum, terus kemudian 2 itu min plus, ya, jadi minimum plus 1, terus kemudian nilai nominal, kemudian nilai maksimum min 1, kemudian nilai maksimum, gitu ya. Di sini juga bisa dilihat bagaimana sih maksudnya single fault assumption theory. Jadi dari BBVA itu dianggap yang salah itu dalam satu kolom itu sudah pasti satu dulu, pasti satu saja, sudah pasti satu saja. Itu untuk BPA yang tradisional, ya. Jadi di sini BPA tadi dibangun sebagai single fault assumption teori, ya. Nah, kemudian kita lihat di 15 case tadi nggak sesuai nih dengan aturan yang tadi ini, ya, 4N plus 1. Jadi kan cuma 13. Kok ternyata 15, gitu kan, ya. Nah, 13 atau angka 15 ini kalau kita lihat ini ada test case yang sama persis, ya. Jadi test case nomor 8 dan juga test case nomor 13, ya. Ini 100, ya. Dia sama juga dengan test case nomor 3 sebenarnya, ya. Jadi untuk yang 8 dan 13 itu dihapus saja, ya, karena ngetesnya cukup satu kali saja, karena masuknya sama kan, ya, 100 untuk 3, 8 dan 13 saja. Dihapus 2, yang 8 dan 13 dihilangkan, maka jumlahnya, ya, yang semula 15 dikurangi 13. Jadi ada 13, ya, ada 13 test case yang yang mengcover, ya, semua kemungkinan salah, gitu kan, ya. Oke. Ini BPA yang tradisional. Kita akan lihat ini ada limitation dulu, ya. Boolean eligible variable based on problem, ya. Juga dia single assumption, ya. Jadi variabel itu dianggap independen, gitu, ya. Jadi juga BPA ini dianggap tidak ada imajinasi, tidak ada imajinasi kemungkinan yang mungkin muncul, ya, karena semuanya dirumuskan, ya, dirumuskan. Nah, ada variasi dari BPA, ya. Jadi di sini ada namanya robustness testing. Robustness testing ini sama seperti BPA, cuma ada ditambahi lagi. Selain tadi ada min plus, nom, max, min, dan max, ini ditambahi lagi dengan min. Jadi sedikit di bawah boundary, dan juga max plus, sedikit di atas boundary, gitu kan, ya. Rumusnya di robustness itu sama seperti yang tradisional tadi, tapi rumusnya beda, ya. Ini 6 plus 1. Jadi kalau n-nya tadi masukkan sisi segitiga itu ada 3, berarti 6 kali 18, 6 kali 3, ya, 18 tambah 1. Harusnya ada 19 test case. Caranya pasti sama, cuma yang diutak-atik tadi, ya, yang diutak-atik di satu sisi itu jadinya min. Ada ditambah min dan juga max plus, ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi yang di min juga dia, max plus juga diuji, ya. Di sini tidak ditampilkan
bentuk tabelnya, tapi karena ya sama persis tinggal ditambahin tes-tesnya itu yang min dan juga max plus ya. Oke. Kemudian di sini worst case testing. Di sini ada variasi dari BVA juga, tetapi BVA yang yaitu menolak asumsi bahwa menolak asumsi single fault assumption. Jadi artinya ya nggak mungkin kesalahan itu hanya terjadi di satu kolom saja. Masa nggak mungkin terjadi kalau lebih dari satu gitu kan ya. Kalau kita menganggap bahwa ya pastinya mungkin lah ya terjadi lebih dari satu kolom kesalahannya, kita bisa pakai namanya worst case testing ya. Jadi worst case testing, jadi tetap yang diuji itu min plus nom max min dan max values, tapi ada plus Cartesian produknya ya. Rumusnya itu jadi 5 pangkat n ya. Jadi kalau tadi ada 3 ya, ada 3 masukan berarti ya 5 pangkat 3 ya. Jadi jumlah tes-tesnya itu harusnya ada 5 pangkat 3 ya, 5 kali 5 kemudian dikalikan 5 gitu ya. Ini ilustrasi worst case testing. Kemudian di sini ada susunan rumus worst case testing. Nah, di sini akan saya tunjukkan langsung bentuknya ya. Bentuk di sini masih belum komplit ya. Masih belum komplit. Jadi hanya 60 saja ya dari yang seharusnya. 125 kan, 5 pangkat 3 tadi kan ya, pangkat. Kalau yang di worst case ya, kalau di worst case kita akan lihat dulu dari case pertama. Case pertama sampai kelima itu yang diuji satu sisi kan, satu sisi. Jadi satu nilai minimum terus kemudian yang C nilai minimum. Case yang kedua minimum terus kemudian sedikit di atas minimum. Yang case 3 minimum kemudian nilai nominal. Yang keempat juga begitu minimum terus kemudian sedikit di bawah maksimum. Kemudian yang kelima minimum dan juga nilai nominal, nilai yang dari dalam range. Sekaligus dibuat expected output-nya. Ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini kan yang keliru yang di otak-atik yang C. Nah, karena yang worst ini menolak single fault assumption theory, maka selain yang C ini gitu kan ya, itu juga diurusi sekaligus gitu kan ya. Yang B sama yang C. Kemungkinan yang muncul gitu kan ya. Kalau yang B itu yang dibuat dua itu sedikit di atas minimum ya. Jadi 6 sampai 10 ini ada dibuat dua semua. Yang C tetap diurusi seperti yang tadi gitu kan ya. Min plus nom max min dan juga max. Kemudian lanjut lagi. Yang di B ini setelah tadi dibuat yang nilai min ya, yang B nilai min, terus kemudian dibuat nilai yang B dibuat nilai max gitu kan ya. Terus kemudian yang B dibuat nilai min plus jadi sedikit di atas nilai minimum. Lanjut ke yang dibuat nominal gitu kan ya. 11 sampai 15 ini. Terus kemudian 16 sampai 20 ini yang dibuat min ya. Max min. Kemudian 21 sampai 25 ini yang B dibuat max gitu kan ya. Nah, demikian seterusnya berjalan sampai seluruh kolom itu diuji dengan cara yang seperti itu. Ya, kemungkinan kombinasinya itu dibuat seperti ini sehingga sampai nanti 125 tes case itu bisa dibuat. Ini adalah case tes variasi yang terakhir ya dari testingnya. Nah, ya pastinya sangat banyak ya
pastinya sangat banyak untuk test case yang akan kita buat. Nah, ini gambaran ya tentang boundary value analysis. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai equivalence class testing atau equivalence partition ya. Nah, testing ini gitu kan ya, ini dibuat ya, ada beberapa motivasi. Yang pertama kita ingin exhaustive testing sehingga kemungkinan yang mungkin yang bisa terjadi itu kita tetap bisa tangkap, tetapi kita nggak mau melakukan redundansi yang terlalu banyak seperti VVA tadi. VVA tadi kan di rumus-rumusnya sudah pasti ada yang dikurangi ya. Ada redundansi kalau pengujian yang test case-nya berulang dapat dihilangkan tadi kan ya. Yang semula 15 kurang jadi 2 jadi 13 tadi kan ya. Nah, itu alasan gitu kan ya diperkenalkannya equivalent partition atau equivalence class testing. Oke. Jadi equivalence class testing ini berbentuk atau dibentuk dari kelas ya. Jadi kita menguji ada di sini dikenalkan sebagai menguji di kelas yang masing-masing gitu kan ya. Asumsi dasarnya di sini gitu kan ya. One representative from a class is able to detect error jika satu perwakilan dari suatu kelas ya itu sudah berhasil mendeteksi error, maka mengapa kita harus mengetes lagi gitu kan ya, kelas-kelas yang lain gitu kan ya. Terus kemudian if this singular representative test case did not detect any error, then why assume that no other test case of this class can detect error ya. Kita akan lihat ya untuk kelas testing ya sebagai contoh ya di dalam triangle problem tadi, masalah penentuan segitiga jenis yang mana ya. Kita sudah pasti atau kita misalkan membuat test case menguji masukannya 10 ini kalau sudah benar maka ya usah kita menguji lagi 88 100 gitu kan ya. Ya pastinya hasilnya akan sama kan ya. Nah, itu motivasi dari diperkenalkannya equivalent partition atau equivalent class testing. Nah, ada jenis tipe-tipe kelas equivalent class testing ya paling tidak ya. Di sini kita pelajari ada weak normal, ada strong normal, ada weak robust, ada strong robust ya. Kita akan masuk ke weak normal. Weak normal di sini masih menganggap atau weak di sini ya. Weak weaknya itu masih menganggap single fault assumption theory. Ya, jadi paradigmanya kesalahan itu hanya terjadi di satu kolom saja. Nah, ini ilustrasinya ada di belakang gitu ya. Contoh weak normal yang itu masih single fault assumption ya. Kita tetap di dalam menggunakan triangle problem tadi untuk masing-masing output yang bisa terjadi itu kan bisa dianggap bukan segitiga, terus kemudian segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan juga segitiga sembarang, gitu kan ya. Jadi kelasnya itu menjadi tiga, menjadi empat ya. Jadi kelas untuk bahwa itu masukan bentuk segitiga sama kaki, kemudian segitiga sembarang, atau segitiga sama sisi ya, atau yang keempat kan segitiga. Jadi ada kelas empat kelas ini ya nanti akan diuji. Nah kalau yang normal ya kita mengujinya itu cukup
seperti ini teman ya. Kita menguji kelas yang pertama, kelas yang bahwa masukannya itu dianggap equilateral. Kita uji saja dengan masukan yang 5, 5, 5. Kalau expected output-nya adalah equilateral, kalau nanti dianggap ini equilateral, maka dia berarti betul gitu kan ya. Tes case-nya berhasil. Kemudian kalau 2, 3 ini isosceles, itu berarti berhasil. Di sini sekali juga sembarang ya, berarti berhasil. Kemudian 4, 1, 2 itu dianggap kan segitiga gitu kan ya. Nah, kalau satu kali menguji saja itu sudah benar, nggak ada gunanya gitu kan ya, untuk menguji yang lain. Itu pandangannya yang di equivalent partition. Nah, kemudian single fault assumption tadi kan ya. Jadi di sini single fault assumption itu yang big-nya tadi ya, big normal tadi itu mengujinya atau yang diuji itu satu kesalahan. Beda lagi dengan yang strong normal. Ya, jadi strong normal ini ada multiple fault assumption teori ya. Multiple fault assumption teori. Nah, rumusnya tetap sama ya. Jadi dia itu triangle ya, kemudian dia itu salin, kemudian isosceles, kemudian equilateral. Nah, kalau yang strong normal itu dia multiple fault assumption ya. Nah, karena di sini untuk masukkan segitiga itu tidak ada valid subinterval dari variabel A, B, dan C. Maksudnya itu misalkan nih, angka-angka ini ya, itu kalau kita buat float saja ya, pecahan sekian atau dibuat float saja gitu kan ya. Itu kan tetap bisa dianggap bahwa ini expected output yang serupa kan yang misalkan yang A-nya 1,5, B 1,5, C 1,5 itu tetap bisa dianggap sama gitu kan ya. Kecuali nanti kalau di kasus-kasus yang lain ada subinterval yang lain ya, subinterval yang lain. Itu ya perlu dibuat tes case sendiri hanya untuk menguji apakah itu equilateral atau tidak gitu kan ya. Sesuai expected output-nya gitu ya. Jadi karena di segitiga itu rumusnya sederhana ya, berarti ya yang strong normal itu sama dengan yang big normal tadi gitu kan ya. Tes case-nya itu sama dengan yang big normal. Kemudian ada lagi weak robust ya. Jadi yang ini single fault assumption, kalau yang robust ini mempertimbangkan invalid values. Jadi nggak hanya menguji yang benar saja, tapi yang valid values-nya itu juga diuji, gitu kan ya. Nah, contoh ya. Jadi di sini yang weak robust tetap rumusnya triangle, salin, isosceles, dan equilateral. Selain tadi seperti yang strong normal tadi, kalau yang robust itu yang nilai negatif juga dipertimbangkan sebagai kelas ya. Jadi min 1, 5 ini invalid value dari A gitu kan ya, yang nilai yang salah itu yang A. Kemudian kalau yang dua ini salah nilai B. Kemudian yang C ini min 1 ini yang salah nilai C. Kesalahan yang lain yang mungkin dianggap kelas yang lain gitu kan ya. Nah, ternyata yang A ini out of range tadi cuma 200 saja. Nah, yang B disalahkan ya, 201, kemudian yang C disalahkan. Bisa bertambah lagi kalau kita menganggap hal yang salah itu bisa kita tambahkan ya menjadi kelas-kelas yang perlu diuji gitu kan ya. Tetapi ini cuma sekali tadi ya. Jadi nggak usah di sini misalkan uji
10, di sini 10, terus di sini 210. Ini nggak usah ya, karena ini sudah cover ke kelas yang R6, gitu kan ya. Nah, dia weak robust ya. Kemudian strong robust ya. Jadi robust tadi mempertimbangkan invalid values. Kalau strong berarti multiple fault assumption teori yang dipakai. Nah, kalau yang strong robust ya, strongnya ya berarti multiple fault assumption. Multi fault assumption itu bisa dilihat di sini. Kalau yang dari R1, SR2, SR3 itu yang invalid buat cuma satu saja. Nah, di sini yang dibuat salah itu sudah dua ya. Jadi min 1, di sini min 1, di sini 5. Di sini yang dibuat salah B dan C, kemudian di sini dibuat salah A dan C, di sini dibuat salah A, B, dan C ya. Ini strong robust dia. Robustnya itu invalid values-nya dianggap. Kalau strongnya itu multiple fault assumption teori ya. Yang salah itu bisa lebih dari satu masukan. Oke. Nah, sebagai review ya. Jadi hasil materi hari ini. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis pretesting, BVA, kemudian MP, serta variasinya, dan akhirnya mampu ya menerapkan pretesting, boundary analysis, dan juga equivalence partition. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab.